Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan. Sebelum kita mempelajari tentang peranan larutan penyangga dalam kehidupan, kita harus mengetahui apa itu larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang tersusun dari asam atau basa lemah dan asam atau basa konjugasi yang berfungsi untuk mempertahankan pH apabila ada sedikit penambahan asam, basa maupun pengenceran. Baik, kembali ke inti materi, yaitu penerapan larutan penyangga dalam kehidupan adalah: pertama, penyangga dalam darah; yang kedua, penyangga dalam air ludah; yang ketiga, penyangga dalam bidang farmasi; dan yang keempat, penyangga dalam bidang industri. Selanjutnya, pertama yang kita bahas adalah penyangga dalam darah. Larutan penyangga adalah penopang perubahan pH dalam darah dan cairan dalam sel. Terdapat suatu larutan penyangga, di mana zat ini dapat mempertahankan pH ketika ditambah sedikit asam atau basa atau ketika diencerkan. Selain itu, senyawa ini berfungsi mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa. Misal, saat sedang makan jeruk mengandung asam sitrat yang dapat menyebabkan nantinya pH darah akan berubah. Nah, senyawa dalam darah akan mencegah hal ini. Di dalam darah, senyawa penyangga ini ada dalam bentuk H2CO3 dan HCO3, di mana H2CO3 adalah asam dan HCO3 adalah basa konjugasi. Senyawa di atas berkaitan dengan jeruk yang kita makan. Saat kita makan makanan asam, secara kimiawi akan banyak ion H+ yang masuk ke dalam tubuh. Masuknya H+ ini yang dapat membuat pH darah di tubuh kita menjadi turun. Beruntung kita punya senyawa penyangga di dalam darah yang mampu mengikat H+, sehingga pH darah kita kembali stabil. Adapun reaksi kimia yang terjadi antara penyangga HCO3- dengan H+ adalah: adapun macam-macam larutan penyangga dalam darah. Yang pertama, ada larutan penyangga karbonat. Yang kedua, larutan penyangga hemoglobin. Dan yang ketiga, larutan penyangga fosfat. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyangga karbonat. Penyangga ini berfungsi mengontrol pH darah agar tetap stabil. Penyangga karbonat berasal dari campuran asam karbonat dan basa konjugasi bikarbonat. Penyangga karbonat juga berperan dalam mengontrol pH darah. Reaksi kesetimbangan yang terjadi adalah perbandingan molaritas HCO3- terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk mempertahankan pH darah 7,4 adalah 20:1. Jumlah HCO3- yang relatif jauh lebih banyak itu dapat dimengerti karena hasil-hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak bersifat asam. Penyangga karbonat sangat berperan penting dalam mengontrol pH darah. Pelari maraton dapat mengalami kondisi asidosis, yaitu penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme yang tinggi, sehingga meningkatkan produksi ion bikarbonat. Kondisi asidosis ini dapat mengakibatkan penyakit jantung, ginjal, diabetes mellitus, dan diare. Orang yang mendaki gunung tanpa oksigen tambahan dapat menderita alkalosis. Kadar oksigen yang sedikit di gunung dapat membuat para pendaki bernapas lebih cepat, sehingga gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Padahal, CO2 dapat larut dalam air menghasilkan H2CO3. Hal ini mengakibatkan pH darah akan naik. Kondisi alkalosis dapat mengakibatkan hiperventilasi atau bernafas terlalu berlebihan, kadang-kadang karena cemas dan histeris. Selanjutnya ada penyangga hemoglobin.
berperan dalam proses pengikatan oksigen dalam darah. Oksigen merupakan zat utama yang diperlukan oleh sel tubuh yang didapat melalui pernapasan. Oksigen diikat oleh hemoglobin di dalam darah, di mana O2 sangat sensitif terhadap pH. Reaksi kesetimbangan yang terjadi dapat dituliskan sebagai berikut. Yang ketiga, penyangga fosfat. Penyangga fosfat merupakan penyangga yang berada di dalam sel. Penyangga ini adalah campuran dari asam lemah H2PO4 dan basa konjugasinya, yaitu HPO42. Jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka akan segera bereaksi ion HPO42-. Perhatikan reaksi berikut. Dan jika pada proses metabolisme sel menghasilkan senyawa yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan ion H2PO4. Sehingga perbandingan H2PO4- dan atau HPO42- selalu tetap dan akibatnya pH larutan tetap. Penyangga ini juga ada di luar sel, tetapi jumlahnya sedikit. Penerapan kedua ada larutan penyangga dalam air ludah. Air ludah, selain berfungsi menjaga kelembaban mulut, ternyata berperan sebagai larutan penyangga. Makanan yang masuk ke dalam mulut tentu akan memengaruhi tingkat keasaman di dalamnya. Kadar pH dalam mulut harus selalu konstan agar tidak merusak email gigi, yaitu pada kisaran 6,8. Jika mulut berada pada kondisi yang terlalu asam, maka email gigi akan terkikis sedikit demi sedikit. Akibatnya, kuman-kuman bisa dengan mudah masuk ke dalam gigi. Untuk mempertahankan pH tersebut, air ludah akan mengeluarkan larutan penyangga fosfat. Larutan penyangga ini bisa menetralkan asam sisa-sisa makan. Yang ketiga, ada penyangga dalam bidang farmasi. Dalam bidang farmasi atau obat-obatan, banyak zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH akan menyebabkan khasiat zat aktif tersebut berkurang atau hilang sama sekali. Untuk obat suntik atau obat tetes mata, pH obat-obatan tersebut harus disesuaikan dengan pH cairan tubuh. pH untuk obat tetes mata harus disesuaikan dengan pH air mata agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata. Begitu juga obat suntik harus disesuaikan dengan pH darah agar tidak menimbulkan alkalosis atau asidosis pada darah. Buffer pada bidang farmasi banyak digunakan untuk menetralkan darah atau biasanya pada kasus keracunan. Contohnya pada keracunan asam jengkolat. Asam jengkolat yang terbentuk saat kita terlalu banyak mengonsumsi jengkol ini harus dikurangi karena akan membentuk kristal-kristal yang menyumbat saluran kencing. Caranya, dengan memasukkan larutan bisa natrium karbonat, biasanya yang sifat basanya yang nantinya akan membentuk garam ketika bereaksi dengan asam dan kemudian akan keluar melalui urin, karena garam sifatnya adalah mudah larut dalam air. Larutan penyangga pada obat-obatan. Asam asetilsalisilat merupakan komponen utama dari tablet aspirin, merupakan obat penghilang rasa nyeri. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan darah terhambat sehingga pendarahan tidak dapat dihindarkan. Oleh karena itu, pada aspirin ditambah MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam. Yang keempat, ada penyangga dalam bidang industri. Larutan penyangga dalam industri biasanya digunakan pada: pertama, larutan penyangga pada industri pembuatan sampo bayi.
Rambut tersusun dari protein keratin. Ikatan kimia pada protein rambut antara lain ikatan hidrogen dan ikatan disulfida. Ikatan tersebut stabil pada pH 4,6 sampai 6,0. pH sampo yang terlalu tinggi atau rendah akan memutuskan ikatan pada protein rambut. Akibatnya, rambut dapat rusak. Sampo dengan pH seimbang mengandung larutan penyangga supaya pH sampo sama dengan pH rambut. Bayi memiliki rambut yang lebih halus daripada rambut orang dewasa. Selain itu, kelenjar minyak dan keringat pada kulit kepala bayi belum berfungsi sempurna. Oleh karena itu, sampo bayi harus mengandung sedikit bahan aktif dan memiliki pH seimbang. Alasan lain untuk memilih sampo bayi dengan pH seimbang ialah sampo tidak pedih jika terkena mata. Yang kedua, larutan penyangga pada industri tanaman. Larutan penyangga harus mampu menjaga keseimbangan pH tanaman. Suatu metode penanaman dengan media selain tanah biasanya dikerjakan dalam kamar kaca dengan menggunakan medium air yang berisi zat hara. Disebut dengan hidroponik. Setiap tanaman memiliki pH tertentu agar dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, dibutuhkan larutan penyangga agar pH dapat terjaga. Yang ketiga ada penanganan limbah. Larutan penyangga dalam pengolahan industri sangat dibutuhkan untuk mengurangi kadar bahaya dalam larutan logam ketika dibuang ataupun dihasilkan. Seperti dalam bidang kerajinan legal, logam, misalnya limbah tembaga yang dihasilkan dari adanya proses pencelupan yang menggunakan larutan HCl. Untuk itulah diperlukan beberapa senyawa kimia untuk mengurangi kadar logam dan menstabilkan pH larutan yang dibuang agar sama seperti pH di alam sekitarnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan dan penulisan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.